Masya Allah, baik. Udah sarapan? Belum? Kenapa nggak sarapan dulu sih dari rumahnya? Nggak keburu, kesiangan. Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita sarapan bareng-bareng ya. Oke. Jadi teman-teman, sebagaimana yang sudah saya informasikan ya di minggu kemarin, bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan asesmen BK Test. Yang mana instrumen yang kita akan gunakan yaitu ITP atau Inventory Tugas Pengembangan. Nah, di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar apa itu ITP? Belum? Oh, belum. Atau mungkin malah ada yang udah tahu? Belum juga. Oke, karena belum ada yang tahu, berarti saya jelaskan dulu ya. Jadi teman-teman, ITP itu atau Inventory Tugas Pengembangan adalah alat instrumen atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan seseorang. Nah, berarti di sini saya pengen tahu nih sejauh mana perkembangan dari teman-teman semuanya agar saya bisa membuat program BK yang sesuai dengan perkembangan yang ada pada diri teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman bisa mengetahui perkembangan yang yang ada di dalam diri teman-teman dan juga memudahkan saya dalam membuat program, membantu saya dalam membuat program yang akurat, yang sesuai dengan kondisi yang sedang teman-teman alami, baik itu dari segi sosialnya, dari segi pendidikannya, dari segi karirnya, dan dari segi sosialnya, gitu kan. Saya pengen tahu nih sejauh mana gitu perkembangan teman-teman dari segi itu. Nah, teman-teman, sebelumnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, berarti udah paham ya. Kalau ITP itu asesmen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan teman-teman dalam segi sosialnya, ya betul, dari segi karirnya, dari segi sosialnya, dan dari segi pendidikannya, gitu ya. Oke, nah teman-teman, di dalam ITP ini ada 11 indikator. Contohnya tuh ada indikator dalam aspek kematangan emosional, terus juga ada kematangan intelektual, ada landasan religius, dan masih ada 8 lainnya. Nah, di mana di dalam 11 indikator itu memiliki 77 pernyataan. Wah, lumayan banget ya. PR banget nih kita ngisinya, butuh waktu. Nah, di mana dalam 77 pernyataan ini ada 4 pilihan. Jadi nanti teman-teman silahkan dalam satu pernyataannya itu pilih satu, maksudnya pilih dalam 4 pilihan itu teman-teman silahkan isi sesuai dengan kondisi yang sedang teman-teman alami, yang sedang teman-teman rasakan. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa ya. Jadi ada 77 pernyataan dengan 4 pilihan, dan nanti silakan teman-teman pilih sesuai dengan kondisi yang sedang teman-teman alami. Oke, paham ya? Paham. Nah, setelah itu untuk pengisian G-formnya nanti saya akan kirim ke ketua kelasnya. Di sini siapa ketua kelasnya? Oh, Ridwan. Oh iya, Ridwan, saya kirim ke kamu ya link G-formnya. Oke, nanti setelah itu Ridwan silahkan share ke grup kelasnya. Oke, saya kirim dulu ya. Sudah ada, Ridwan? Sudah. Silahkan kirim ya ke grup kelasnya. Oke. Teman-teman udah bisa ngeklik, udah bisa mengakses, udah bisa dibuka aja formnya. Sudah. Oke, nah teman-teman, di bagian pertama itu ada identitas. Silahkan teman-teman isi identitasnya sesuai dengan nama teman-teman sendiri. Jangan pakai nama temannya, jangan pakai nama idolnya, apalagi nama bapaknya. Tidak boleh ya.
harus pakai nama diri sendiri. Kenapa? Karena agar memudahkan saya juga nih dalam membuat programnya. Kayak misalnya atas nama Susilawati, misalnya ternyata dia di dalam indikator landasan hidup religiusnya kurang nih. Oh, saya bisa memberikan program ini yang bagus, misalnya program apa nih yang bagus untuk Susilawati ini karena landasan hidup religiusnya kurang seperti itu. Jadi harus akurat, harus sesuai dengan nama teman-teman seperti itu. Nah, karena di sini ada 77 pernyataan, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi G-formnya? 5 menit? Kurang? Berapa? 1 jam? Terlalu lama ya? Oke, berapa? 30 menit? Boleh, kita pakai 30 menit ya. Oke, nah teman-teman, sebelum kita melaksanakan pengisian G-formnya, alangkah baiknya kita membaca basmalah agar proses pengisiannya berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya aja ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ayo. Ada yang udah? Oke, waktunya sudah lewat ya. Sudah lewat 10 menit. Sudah semuanya kan? Saya sudah, alhamdulillah. Nah, setelah mengisi G-form ini, kira-kira gimana nih perasaan teman-teman? Senang atau takut karena nanti udah sampai mana ya perkembangannya gitu? Atau malah udah tahu gitu kemampuan perkembangannya udah sejauh mana? Terus senang ya, Masya Allah. Nah, nanti teman-teman setelah ini saya akan olah datanya dan juga nanti saya akan informasikan kembali ketika datanya sudah selesai diolah, dan nanti saya akan buatkan program yang sesuai dengan perkembangan teman-teman seperti itu. Terima kasih banyak sudah mau membantu saya, memudahkan saya dalam mengetahui perkembangan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Cukup sekian, nanti kita ketemu lagi dengan hasil instrumennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tahap selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Di awal kita mencari datanya ya. Nah, itu namanya tahap pengadministrasian. Setelah kita mendapatkan datanya, selanjutnya yaitu kita olah data, yang mana yang disebutnya tahapan pengolahan data. Nah, saya sudah mendapatkan jawaban 30, berarti jumlahnya 30 siswa. Setelah itu kita klik yang lihat di spreadsheet yang ada hijaunya. Oke, setelah datanya masuk, ya di sini ada nama, ada kelas, juga ada jawaban dari siswanya. Kita langsung disimpan aja datanya, di save dengan cara klik file, klik download. Terus klik di yang bagian Excel atas ya. Karena saya sudah punya datanya, jadi saya tidak perlu menyimpan lagi. Kalau belum yang punya, itu silahkan di download dulu datanya agar datanya ini berbentuk Excel, bukan spreadsheet, agar memudahkan nanti dalam memasukkan data ke aplikasinya.
Setelah itu, setelah kita download si datanya, kita buka aplikasinya. Karena saya menyebar instrumennya itu ke SMA, berarti aplikasi yang saya gunakan yaitu ATP SMA. Kalau misalnya teman-teman menyebarkannya ke perguruan tinggi ataupun mahasiswa, berarti aplikasi yang harus teman-teman gunakan yaitu ATP PT, ATP perguruan tinggi. Oke, setelah tadi disimpan datanya, kita buka aplikasinya. Nah, di situ kan di atas tuh ada format sekolah, ada kelas, dan juga ada kelompok. Silakan teman-teman isi terlebih dahulu. Contohnya SMA yang saya teliti itu yaitu SMA Harapan Nusa misalnya. Untuk kelasnya, saya menyebarkan instrumennya di kelas 10A, jadi berarti tulis 10A. Setelah itu kelompok silakan teman-teman isi dengan jurusan. Kalau teman-teman menyebarkannya di jurusan IPS, ya berarti teman-teman isi dengan IPS, kalau IPA ya IPA, dan seterusnya. Karena saya menyebarkannya di IPS, jadi saya isi dengan IPS. Setelah itu kita tinggal memasukkan datanya dengan cara klik file, terus klik import dari file Excel yang bawah. Setelah itu tampilannya seperti ini. Kita cari datanya. Tadi kita menyimpan format datanya apa nih namanya? Kalau saya data ITP, saya cari namanya data ITP. Diklik. Nah, setelah ini kita ubah dulu di bagian jenis file ini. Ini kita ubah menjadi all files ya, agar datanya bisa masuk. Nah, tinggal enter. Setelah itu tinggal tunggu aja dulu ya. Nah, sudah masuk datanya. Setelah itu, oh ya teman-teman, karena tadi kan di Gform-nya, di spreadsheet-nya, data yang saya dapatkan itu 30, tapi yang masuk ke dalam aplikasi ini hanya 26. Nah, jadi di sini sepertinya ada siswa yang dia mengisi data dirinya atau mengisi jawabannya itu ada yang kurang gitu ya, akhirnya data mereka tidak masuk gitu. Jadi makanya harus terus menginstruksikan kepada siswanya agar mengisi datanya sesuai dengan petunjuk yang sudah dijelaskan. Ini kayaknya ada yang mungkin dia masih ya, saya juga tidak tahu ya apa. Jadi data yang 26 ini aja yang kita analisis. Nah, setelah itu kita klik bagian atas, bagian eksekusi. Nah, klik hitung skor. Oke. Setelah itu kita setelah itu kita bisa analisis. Oke, teman-teman, saya jelaskan dulu ya. Jadi di dalam ITP ini kita bisa menganalisis dua. Di dalam ITP ini ada dua analisis, maksudnya yang pertama ada analisis kelompok, yang kedua itu analisis individu. Kalau analisis kelompok berarti itu analisis keseluruhan si peserta yang mengisinya. Nah, kalau analisis individu berarti perorangan, hasil dari pengisian individu seperti itu. Nah, bisa kita lihat di dalam analisis kelompok ini juga yang pertama ada profil kelompok, terus ada distribusi aspek, ada distribusi konsistensi, ada 8 butir tertinggi dan juga ada 8 butir terendah. Begitupun dengan analisis individu, kita lihat ya, sama saja. Bedanya kalau individu ya berarti nyari data ini perorangan. Kalau kita mau nyari yang individu, kita klik
klik yang ini, yang saya klik kursor saya ya, yang bagian semua, nih. Terus klik semua, terus klik tampilkan. Nah, di sini di bagian hasil pencarian, kelihatan nggak ya? Di sini semua kelihatan. Yang merah ini kan ada hasil pencarian nih, ada list dan juga ada nama. Ini kembali oke. Tetap kita bisa gunakan kok datanya. Nah, setelah itu kita tinggal lihat nih untuk atas nama Ovial Pria, dia inilah analisis individunya. Ini profil individunya, ini distribusi frekuensi nilainya, ini 8 butir tertingginya. Tuh, salah dilihat ya. Dan 8 butir terendah. Nah, untuk mencari profil individu bisa teman-teman klik di sini, terus bisa di scroll sampai bawah ya, sampai kelihatan. Ini bisa dicari, teman-teman silakan kira-kira sesuai sama siapa aja gitu. Karena saya menggunakan hanya mengolah data yang analisis kelompok, jadi saya akan menjelaskan yang analisis kelompoknya saja ya. Oke, kita balik lagi ke analisis kelompok. Nah, di mana di dalam analisis kelompok ini nanti untuk penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan di tahap interpretasi ya, tahap nanti di tahap selanjutnya. Di sini ada 8 butir tertinggi dan ada 8 butir terendah. Seperti itu. Ini udah masuk semuanya. Nanti silahkan. Jadi seperti inilah tahap pengolahan data untuk ITP ya teman-teman. Terus juga teman-teman nanti bisa di sini mau mengelompokkan misalnya, boleh mau mengelompokkan berdasarkan apa nih? Ada berdasarkan nilai aspek, ada berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan kelas 1, kelas 2-nya. Silakan teman-teman mau mengelompokkan berdasarkan apanya. Nah, sampai sini tahap pengolahan data. Setelah itu, setelah pengolahan data, ada yang namanya hasil, ada yang namanya interpretasi. Ini disebutnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Pengakhiran ya? Oke, selanjutnya yaitu tahap analisis atau interpretasi. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya di tahap pengolahan data kalau saya ini menganalisis yang hasil kelompok. Nah, jadi dari hasil pengolahan data analisis kelompok menggunakan ATP yang saya dapatkan, saya mendapatkan profil kelompok, terus juga distribusi frekuensi aspek, distribusi frekuensi konsistensi, terus ada 8 butir tertinggi, ada 8 butir terendah gitu. Nah, ini untuk interpretasinya untuk profil kelompok. Di sini di atas saya mengidentifikasi ada aspek apa saja yang melebihi maupun yang kurang kalau gini. Jadi dari profil kelompok di atas bisa diidentifikasi aspek apa saja yang melebihi maupun yang kurang berdasarkan batas rata-rata yang telah ditetapkan. Nah, ada 11 aspek yang muncul pada grafik kelompok. Nah, bisa dilihat yang hijau merupakan diagram batang. Ya, yaitu yang ada 11 aspeknya, yaitu ada landasan hidup religius, ada landasan perilaku etis, ada landasan pematangan emosional, ada pematangan intelektual, ada kesadaran tanggung jawab, ada peran sosial pria dan wanita, ada penerimaan diri dan pengembangannya, ada kemandirian perilaku ekonomis, ada wawasan persiapan karir, dan ada pematangan hubungan dengan teman sebaya, serta persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya di ITP ini ada dua istilahnya tuh ya, memiliki dua opsi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menyebarkan instrumen di SMP itu
buktian pernyataannya hanya ada 55 pernyataan. Tetapi kalau misalnya udah tingkatan SMA dan perguruan tinggi, itu ada di 77 pernyataan. Yang membedakannya di satu aspek, yaitu aspek persiapan diri untuk persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Seperti itu. Nah, terus dari 11 aspek tersebut, batang diagram yang paling menonjol adalah batang diagram 8, yaitu kemandirian perilaku ekonomis dengan jumlah tingkat perkembangan 4,679, dan batang diagram 4 yaitu kematangan intelektual dengan jumlah tingkat perkembangan 4,641. Bisa kita lihat nih di berapa tadi? 8 ya, 8 dan juga 4. Bisa kita lihat ya, betul. Di diagram batang 8 dan juga 4. Bisa dilihat teman-teman yang 8 dan juga yang 4. Nah, setelah itu, sedangkan untuk aspek yang kurang adalah batang diagram 2, landasan perilaku etis dengan jumlah 4327, lalu batang diagram 9, wawasan persiapan karir dengan jumlah 4,41, serta batang diagram 6, peran sosial sebagai pria dan wanita. Tadi 9, diagram 2, 9 dan juga 6. Nih, 9, 2 dan juga 6. 9, 2 dan juga 6. Bisa lihat ya, itu yang paling rendah. Nah, ada bentuk garis kuning. Garis kuning yang ada dalam profil kelompok itu adalah garis rata-rata tingkat kebutuhan aspek yang dibutuhkan peserta didik, di mana rata-rata TPM 4,50. Apabila terdapat aspek dengan tinggi di atas garis kuning, maka ada pada batang diagram tersebut merupakan aspek yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Sedangkan diagram yang terletak pada di bawah garis kuning adalah aspek yang kurang dikuasai oleh peserta didik, atau dengan kata lain adalah aspek yang membutuhkan perhatian lebih dari guru BK atau permasalahan yang banyak dialami oleh DP. Nah, ini garis kuningnya. Itu. Nah, setelah itu ada distribusi frekuensi aspek. Distribusi frekuensi aspek adalah untuk menampilkan garis distribusi frekuensi salah satu dari aspeknya. Nah, berdasarkan data yang sudah saya masukkan, aspek yang perlu atau aspek yang sangat diperlukan penyelesaiannya adalah landasan penerimaan diri. Nah, teman-teman, ini untuk aspek distribusi frekuensinya, ya kan, bisa dilihat. Ini nanti teman-teman di aplikasi mencari seperti ini. Saya contohkan distribusi frekuensi aspek. Nah, aspek landasan religius misalnya, ini untuk jumlah peserta. Ya, bisa dilihat untuk peserta yang nilainya 3,2 itu ada 1 orang, yang 3 di bawah yang 3,50 ada 1 orang, dan selanjutnya itu sampai ke 5,25 ada 6 orang yang mengisi. Ini untuk landasan hidup religius, dan masih banyak lagi, bisa kita lihat sampai 11 aspek ya. Cara seperti di sini. Oke. Setelah itu, setelah distribusi frekuensi aspek, kita ke distribusi frekuensi konsistensi. Distribusi frekuensi konsistensi. Nah, distribusi frekuensi konsistensi ini memperlihatkan tingkat keseriusan peserta dalam menjawab angket yang diberikan. Kayak dari grafik di bawah, dari grafik di atas bisa dilihat jumlah siswa terbanyak dalam konsistensi keseriusan terdapat di skor 1,
dengan jumlah mahasiswanya 3 disuruh skor 2, bisa dilihat ya teman-teman, ini konsistensi satu siswa dan seterusnya sama seperti yang distribusi frekuensi. Oke. Selanjutnya yaitu 8 butir tertinggi. Nah, pada bagian ini menampilkan 8 butir tertinggi bukan aspek dengan skornya masing-masing. Pada semu horizontal itu ditampilkan peringkat butir berdasarkan skor. Nama butir bisa dapat dilihat pada tabel di atas yang ini. Aspek yang muncul dalam 8 butir tertinggi kelompok yaitu ada kematangan intelektual, terus kematangan hubungan baik, ada kematangan emosional, ada kemandirian perilaku ekonomis, ada landasan hidup religius, ada peran sosial sebagai pria dan wanita, ada kematangan intelektual, dan ada kemandirian perilaku ekonomis. Nah, oke. Aspek yang muncul dalam 8 butir tertinggi kelompok kan sudah tadi saya bacakan ya. Nah, dan juga berdasarkan grafik butir tertinggi kelompok yang ada di atas terlihat perolehan bahwa hasil kematangan intelektual pada butir 4.6 mendapatkan TP 5.08. Bisa dilihat dari sampingnya nih. Jadi seperti ini cara bacanya. Kematangan nomor 1 8 butir ini yang nomor 1 itu ada kematangan intelektual dengan butir 4.6 dengan TP 5.12. Nah, sampai ke 8. Untuk mengetahui kira-kira di dalam butir setiap aspek itu apa aja, nih caranya yaitu bisa diklik yang nah, bisa dilihat dari ini nih, tampilan ini. Kelihatan nggak ya yang dekat tanda panah? Tadi kan kematangan intelektual itu 4 berapa? 4.6 kalau nggak salah. Kematangan intelektual bisa dilihat dari sini 4.6-nya. Nah, ternyata ini misalnya kalau yang ketinggian berarti isinya saya menyadari setiap dilihat ada baik buruknya dan selanjutnya seperti itu untuk melihat isi dari butirnya ya. Kemudian yang terendahnya, 8 butir terendahnya yaitu ada landasan perilaku etis, ada kematangan emosional, ada peran sosial sebagai pria dan wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kesadaran tanggung jawab, terus penerimaan diri kematangan hubungan dengan teman sebaya, peran sosial sebagai pria dan wanita, dan landasan perilaku etis. Nah, pada bagian ini menampilkan 8 butir terendah bukan aspek dengan skor masing-masing. Pada semu horizontal ditampilkan peringkat butir berdasarkan skor. Nama butir dapat dilihat pada tabel di atas. Sama saja dengan 8 butir tertinggi, bedanya ini yang terendahnya. Seperti itu. Untuk menganalisis juga sama, untuk melihatnya tadi caranya juga sama. Nah, setelah kita mendapatkan setelah hasil dari pengolahan datanya, ini kan ada 8 butir terendah. Nah, untuk di TP itu sendiri, kalau mau membuat program program BK, itu kita bisa melihat dari 8 butir terendahnya. Kenapa? Berarti itu yang dibutuhkan oleh si siswanya. Nah, sebenarnya untuk yang dibuatkan program BK itu bukan hanya dengan orang atau siswa yang mendapatkan skor rendah, tapi yang tinggi juga boleh banget bisa mendapatkan program. Tetapi karena ini urgensinya adalah yang rendah, gitu ya, yang sangat dibutuhkan untuk siswanya, maka dari itu program yang utama yang dibuat adalah hasil dari 8 butir terendahnya. Nah,
Dari 8 butir terendah yang sudah saya tadi sebutkan, itu saya membuat action plan atau rencana kegiatan, di mana di sini ada 1, 2, ya, ada dua ada 2 bidang. Kenapa hanya ada 2 bidang? Jadi dari 8 butir terendah itu termasuk ke dalam bidang sosial dan juga pribadi gitu, karena untuk mengetahuinya bisa dilihat dari pedoman POP. Nah, yang pertama, tadi kan 8 butir terendahnya itu ada kematangan saya lupa, landasan perilaku etis. Jadi sini saya membuatkan programnya dari 8 itu. Yang pertama nih ada landasan perilaku etis. Strategi layanannya saya menggunakan penguasaan konten. Nah, kenapa saya menggunakan strategi layanan penguasaan konten? Karena ini kan mengenai perilaku etis juga sesuainya ada 15 orang, yang mana layanan penguasaan konten lah menurut saya yang paling sesuai seperti itu. Nah, adapun untuk metodenya di sini saya menggunakan diskusi tanya jawab dengan materi knowledge only. Jadi siswa beretika tanpa agama. Nah, evaluasinya di sini saya menggunakan LISEG, yang mana evaluasi ini dilakukan segera melalui tanya jawab dan refleksi untuk menilai pemahaman siswa terhadap pentingnya perilaku etis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk butir terendah kedua ada kematangan emosional, ini termasuknya dalam pribadi. Saya menggunakan layanan kelompok. Kenapa? Karena menurut saya kematangan emosional itu dari yang dialami sama diskusi. Nah, jadi layanan emosional yang sesuai, karena tujuan dari layanan konseling kelompok yaitu membantu permasalahan siswa dengan format kelompok. Nah, adapun temanya ini dan bisa your mood, your goals, kayak belajar ngatur emosi ala anak keren, terus juga metodenya sharing, refleksi diri, terus dan latihan. Di sini saya menggunakan evaluasi lagi Japen, evaluasi dilakukan dengan jangka pendek. Nah, untuk butir yang ketiga itu sosial. Tujuannya itu membantu siswa memenuhi peran sosial sebagai pria dan wanita secara seimbang. Saya di sini menggunakan strategi layanan informasi, di mana metodenya dilakukan secara diskusi, kasus. Terus yang keempat di sini ada mengenai penerimaan diri ya dan pengembangannya, itu butir aspek terendahnya. Di sini tujuannya yaitu membantu siswa mengenali dan menerima diri serta mengembangkan potensi dirinya. Saya di sini juga menggunakan sama layanan konseling kelompok. Untuk metodenya di sini saya menggunakan sharing, refleksi diri, dan penguatan positif untuk menumbuhkan penerimaan dan rasa percaya diri. Untuk medianya sendiri, saya di sini menggunakan kartu, yang mana kartunya ini merupakan atau digunakan untuk menulis hal positif tentang diri sendiri, terus juga dalam barang refleksi, yang mana tempat menuliskan perasaan dan pengalaman setelah kegiatan. Dan di sini saya menggunakan mulai Japen, layar jangka pendek. Terus apa lagi ya? Ini ada tanggung jawab tentang tanggung jawab. Sini teman-teman sudah lihat ya, membantu siswa, tujuannya membantu siswa memahami pentingnya tanggung jawab sosial serta membiasakan
perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga di sini saya menggunakan layanan pemasaran konten karena siswanya juga lumayan banyak ya, jadi menurut saya pemasaran konten lah yang efektif gitu untuk program dengan siswa yang terendah ini gitu, maksudnya dari aspek terendahnya gitu, aspek rasa tanggung jawab. Terus juga diskusinya, metodenya dengan diskusi kelompok, terus juga simulasi peran, rapat sendiri gitu, terus pakai PPT, menggunakan kartu juga. Nah, dan sampai seterusnya, sampai 8. Setelah action plan, ya teman-teman, jadi action plan ini ada karena hasil dari analisis data yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah saya jelaskan juga. Setelah membuat action plan, selanjutnya saya di sini membuat program semesteran. Adanya program semesteran ini yaitu hasil dari action plan yang sudah saya buat. Nah, di sini ada tahap persiapan, terus karena kan di dalam action plan itu 8 butir terendahnya itu masuk ke dalam bidang sosial dan bidang pribadi, jadi nggak ada ke karir dan juga belajar. Berarti yang saya checklist yaitu ini di layanan pribadi dan juga sosial. Terus di sini juga ada tujuannya. Terus juga saya membuat asesmen kebutuhan. Terus juga menyusun program bimbingan konselingnya, konsultasi program bimbingan dan konselingnya, dan pengadaan sarana prasarananya. Terus ada tujuannya juga ya. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan dan konseling. Nah, di dalam action plan itu kan saya menggunakan strategi bimbingan pascal juga. Nah, jadi di sini saya checklist lah, itu termasuknya ke dalam bidang layanan pribadi untuk bimbingan pascal itu sendiri. Terus juga ada bimbingan kelompok, masuk ke dalam bidang pribadi sama. Terus juga ada layanan informasi, itu masuknya ke dalam bidang sosial, saya checklist. Terus ada layanan pemasaran konten masuk ke dalam bidang sosial, saya juga checklist. Jadi dalam program semesteran ini intinya kalian men-checklist gitu kan ya, sesuai apa yang sudah kalian laksanakan, yang sudah kalian buat dari hasil action plan-nya gitu. Karena ini untuk program semesteran dari action plan. Terus layanan peminatan dan perencanaan individual sama aja kan di sini saya menggunakan konseling kelompok, jadi saya checklist sama. Terus juga ada bimbingan kelompok sama yang masuk ke dalam bidang pribadi, sudah saya checklist. Terus ada layanan responsif, itu konseling kelompok masuknya ke dalam layanan responsif ya, masuk ke dalam bidang pribadi, itu juga saya checklist. Dukungan sistem juga sama, kegiatan tambahan dan pengembangan profesi juga sama, kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Nah, setelah membuat semester ini saya juga membuat RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Nah, jadi kan karena action plan itu saya menggunakan apa namanya bimbingan kelompok, jadi harus membuat RPL juga gini. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ini mau membuat teman-teman juga harus membuat RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Nih, karena di dalam action plan itu saya menggunakan strategi bimbingan kelompok, salah satunya berarti saya juga membuat RPL bimbingan kelompok. Nah, bisa lihat ini caranya, juga ada komponen, ada layanan, ada aspek pengembangannya atau SK, KPD, sudah ada layanan, tujuan layanan, dan ada sarana layanan, tempat
pelaksanaan waktu, sumber materi, metodenya, medianya, uraian kegiatannya dari tahap awal, tahap pembukaan, terus juga tahap peralihan atau transisi, dan yang ketiga ada tahap inti atau tahap kerja. Tahap di sini juga ada evaluasi teman-teman, evaluasi kedua dan proses di mana dilakukan observasi langsung terhadap aktifan dan partisipasi siswa selama kegiatan. Nah, jadi itu teman-teman ya, ada dua evaluasi yang sudah saya tadi jelaskan dan juga itu ada tindak lanjut. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.